Okay, we meet again for another round of reading text for junior high school. As I promised before lagi ya, kemarin kita udah ketemuan dengan yang namanya narrative and recount. Hari ini kita ketemuan lagi dengan procedural text. Masih dengan series reading comprehension kita. Setelah kita mengenali beberapa jenis teks, nanti kita akan we will make another round of reading comprehension, so don't miss our video ya. Nah, today we have a procedural text, yang mana procedural text ini one of the most easy to recognize text, as I said, karena in my humble opinion procedural text ini akan sangat berbeda dengan jenis teks yang lain. Yang jelas ya, teks yang lain itu dalam bentuk paragraf, sedangkan procedural text it's so seldom or almost never you can find it in a paragraph. Nah, first of all, we have to know the definition of procedural text first. Okay. Nah, apa itu procedural text atau what is the purpose of procedural text? A procedural text inform your audience how to do or how to make something. Nah, jadi inti dari procedural text itu tujuannya adalah menunjukkan kamu cara bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, dari sini udah kelihatan ya, dari tujuan teksnya aja udah sangat berbeda dengan jenis teks yang lain. How to make something or how to do something. Untuk itu, maka susunan paragraf atau generic structures dari prosedur teks itu tidak bisa disebut paragraf ya, because they almost never find into a paragraph. Jadi mereka kayak seperti mungkin when you have read a text like receipt or manual. Nah, jadi kayak resep makanan, petunjuk penggunaan sesuatu itu dituliskan sebenarnya dalam bentuk procedural text, yang mana nanti susunannya we have titles. Titles itu judul, misalnya cara membuat nasi goreng atau how to make ice coffee. And then goalnya dituliskan, nasi goreng adalah salah satu makanan kesukaan Indonesian people. Nah, inilah cara membuatnya. Nah, biasanya seperti itu. Lalu bagian berikutnya we have material or ingredients yang berkaitan dengan bahan-bahan pendukung atau alat-alat pendukung. Maka cara membuat hal tersebut. Baru we have a step in order atau petunjuk cara melakukan dan cara menggunakannya yang disusun berdasarkan urutan from one to others sampai akhir. Dan terakhir we have conclusion. Mungkin conclusion ini seperti nasi goreng telah siap disajikan untuk 10 porsi. Nah, jadi final product, atau bisa juga kipas angin bisa digunakan dengan catatan bla bla bla. Nah, jadi ada final statement atau conclusion. Tapi untuk bagian conclusion ini it's optional, boleh tidak disertakan. Yang penting adalah title, material, dan step in order. 3 itu yang paling penting in writing a procedures. Untuk bagian goals dan bagian conclusion itu optional ya. Kemudian we have a language features atau ciri bahasa. Prosedur teks itu karena dia cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu, maka kalimat yang digunakan itu imperative sentence. You know imperative sentence? Imperative sentence itu kalimat perintah. Jadi dia tidak menggunakan subjek tapi langsung ke verb. Misalnya cut the onion, turn off the wire, turn on the stove, atau slice the mango. Nah, jadi dia langsung ke verb dengan objeknya. Itulah yang disebut dengan imperative sentence. Nanti we will have another video yang akan membahas imperative sentence secara terperinci. Kemudian ada action verbnya, lalu ada penggunaan konektif. Konektif ini apabila tidak
steps-nya itu tidak dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi menggunakan kata penghubung first and then next finally. Oke, itu ciri kebahasaan dari procedural text. Dan ini adalah salah satu contoh or the example of procedural text. How to make fresh blended cappuccino. Nah, dia tidak menyertakan goals ya. Jadi goals itu sebenarnya agak mirip saja dengan title. Kalau titlenya sudah menurut kalian cukup jelas, tidak perlu dijelaskan dengan goals lagi, langsung ke material dan metodenya. Dan biasanya conclusion itu bisa dimasukkan ke metode yang paling terakhir atau instruction yang paling terakhir. The blended iced cappuccino is ready to serve. Nah, itulah final statementnya bahwa produknya itu siap disajikan. Jadi langsung itu digabung pada bagian instruction dan method. Cukup jelas ya, paling gampang dia dikenali dibandingkan jenis teks yang lain. Selain itu nih, I have something for you. Don't you remember, procedural text itu juga punya ciri khas yang sangat membedakan dia dengan jenis teks yang lain. Satu, automatically dia pasti berupa resep makanan atau petunjuk penggunaan. Ini pasti. Yang kedua, akan sangat jarang or almost never itu berupa paragraf. Karena dia pasti kayak resep makanan yang sering-sering kamu baca dalam bentuk bahasa Inggris namun ya. Kemudian yang terakhir, tentu saja pada procedural text ini kalian tidak akan menemukan penggunaan subjek sama sekali. Kenapa? Karena kalimatnya dituliskan dalam bentuk kalimat perintah or imperative sentence. Oke? Oke, thank you for your attention. Bisa nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin mau request video apa yang berkaitan dengan our series reading comprehension, karena masih akan ada berkelanjutan reading comprehensionnya. Kita masih punya 2 lagi jenis teks untuk untuk SMP ya, jenjang SMP, sebelum kita move on ke jenjang SMA. Dan nanti selain itu juga akan ada diselingi dengan bentuk atau jenis reading comprehension yang lain selain mengenali jenis-jenis teks. Oke? See you, don't forget to subscribe, like the video, and share our video apabila itu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.